Selamat malam. Selamat datang di program baru Forum Lenteng ini. Program dan Archipel berjudul LAJT. LAJT adalah program mingguan live Archipel, belajar bersama sejarah lewat sinema dunia. Nah, tajuknya sendiri diambil dari film buatan Chris Marker berjudul sama ya. Secara literal berarti dermaga, dan filmnya sendiri berkaitan dengan perjalanan bolak-balik melewati ruang dan waktu. Nah, lalu untuk episode pertama hari ini bertajuk realitas dan dokumenter. Nah, pembicaraan ini sangat penting ya untuk berbicara mengenai sejarah sinema dunia, karena mengacu pada sejarah film yang pada awalnya adalah anak teknologi dari para penemu yang menangkap dan memproyeksikan gambar bergerak. Nah, sehingga film-film awal ini saya merujuk pada kemenangan device kinematoskop Lumiere ya. Jadi film-film Lumiere merekam apa saja yang ada di depan kamera. Dulu disebutnya aktualite, jadi keseharian yang ada sehari-hari gitu. Lalu baru pada perkembangannya konstruksi bahasa dari film mulai beragam. Jadi baik itu fiksi, lalu ada newsreel dan istilah dokumenter menjadi populer disematkan pada film Anouk of the North itu oleh Robert Flaherty tahun 1920. Nah, lalu perkembangan bahasa dan konvensinya terus-menerus mengikuti teknologi media dan bahasa film yang berkembang. Nah, lalu menjadi penting ya bagi kami di Forum Lenteng dan Archipel khususnya Archipel gitu memilih terma dokumenter dan eksperimental sebagai poin kami, karena sejatinya film sebagai bahasa yang terus-menerus berkembang mengikuti perubahan teknologi media dapat menyajikan pembacaan mengenai fenomena global dan konteks sosial politik sepanjang zaman. Nah, dari pembicaraan kali ini kita akan membahas dokumenter yang menjadi medium untuk penyajian realitas tanda kutip itu. Nah, jadi secara khusus malam ini kita akan membahas 3 film yang menjadi titik tolak untuk membahas topik ini ya. Antara lain Chronicle of a Summer, sutradaranya Jean Rouch dan Edgar Morin tahun 1961. Jadi film ini adalah sebuah film yang digagas oleh antropolog dan sosiolog menyoroti kehidupan dan opini masyarakat Prancis tahun 60-an mengenai berbagai fenomena kontemporer hari itu di Prancis, sekaligus menginvestigasi medium film dalam menyampaikan realitas itu sendiri. Nah, film ini juga ditengarai sebagai awal dari gerakan sinema verite dengan penekanannya pada footage-footage yang tidak di stage, sekaligus mengikuti revolusi kamera 16 mm yang portable dan perekam suara, menjadikan para sineas dapat turun ke jalan dan merekam keseharian secara langsung. Film kedua yang akan kami bahas juga adalah War Game dengan sutradara Peter Watkins, dibuat tahun 1965, sebuah dokumenter yang mengimajinasikan perang nuklir yang terjadi di Inggris dengan gaya dokumenter secara satir dan horor juga. Imajinasi yang dibangun meliputi keadaan sebelum perang, keadaan ketika perang, dan pasca perang nuklir. Digarap dengan menyaling silangkan wawancara sehari-hari, talking head, staging menggunakan non-aktor, dan efek-efek fotografis. Film ini ditengarai juga sebagai salah satu pionir dari dokudrama. Nah, film ketiga adalah The Uprising, buatan Peter Snowden tahun 2013. Jadi film ini dulu pernah diputar di Archipel 2 Electoral Risk tahun 2014, dikuratori oleh Mansur Fikri. Sinopsisnya sebuah karya dokumenter eksperimental yang mengonstruksi pemberontakan massa dengan menyusun materi-materi video hasil dokumentasi warga pada kerusuhan di Tunisia, Mesir, Bahrain, Libya, Suriah, dan Yaman yang diunggah ke YouTube oleh akun-akun anonim. Melalui film yang diproduksi tahun 2013 ini, Peter Snowden menunjukkan kepada kita peristiwa revolusi Arab atau Arab Spring tahun 2010 sampai 2014 waktu itu, ditulis oleh Zikri dari dekat melalui respon langsung dari massa yang hadir di tempat. Disusun dengan begitu puitis, film ini mengungkapkan suatu pengertian yang lain tentang revolusi, tentang cara masyarakat mempersepsikan dan menggunakan teknologi media di era kontemporer. Nah, oke, di sini saya Lutfan akan bertindak sebagai moderator untuk dua pembicara yang hadir di sini, yaitu satu Afrian Purnama, lahir di Jakarta 1989, lulusan Universitas Bina Nusantara jurusan Ilmu Komputer, anggota Forum Lenteng, seniman dan pembuat film yang aktif di Milisi Film Kolektif, penulis dan editor di www.journalfootage.net,
peneliti untuk program media untuk Papua Sehat, serta kurator dan anggota komite seleksi di Archipel, sekaligus menjadi ko-kurator dan peneliti di pameran kultur sinema. Lalu pembicara kedua ada Mansur Zikri, lahir di Pekanbaru 1991, adalah penulis, peneliti, kritikus, dan aktivis budaya independen di bidang media, seni, dan film. Ia seorang anggota Forum Lenteng dan juga sejak 2019 bekerja sebagai kurator dan manajer artistik di Cemeti Institut Seni dan Masyarakat di Yogyakarta. Nah, oke, kita langsung bahas filmnya aja ya. Jadi mungkin saya mau bertanya sih ke teman-teman dari topiknya, misalnya dari topik gitu. Bagaimana teman-teman kedua pembicara melihat penggunaan realitas dalam 3 film ini? Apakah ada itu realitas dalam film? Kalau ada, realitas yang seperti apa ya? Mungkin boleh dari Mansur Zikri dulu. Silakan. Ya, sebenarnya kalau mengacu pada tajuk dari diskusi tentang realitas dan dokumenter, pertanyaan mengenai realitas itu kan adalah pertanyaan paling mendasar ketika kita berbicara mengenai film, atau dalam konteks yang lebih luasnya visual image, citra. Image itu pasti berbicara tentang realitas. Nah, kalau terkait dengan realitas dan dokumenter, apakah ada persoalan realitas dalam 3 film? Saya ingin menyampaikan dahulu, terlepas dari ketiga film itu, pertanyaan tentang apakah ada realitas atau tidak di dalam sebuah film itu jelas ada. Tetapi yang sering disalah pahami adalah tentang sifat realitasnya sendiri. Yang perlu kita dudukkan dulu persoalannya adalah realitas di dalam film itu sudah pasti berbeda dengan realitas yang kita bicarakan di luar film, atau kalau istilahnya Bazang, realitas dalam alam universal atau alam yang kita alami, alam fisik kita. Nah, itu sebenarnya juga bukan hanya dibicarakan di ranah film, tapi di ranah seni secara umum gitu. Misalnya ketika kita berbicara lukisan, ya realitas dalam lukisan itu dia pasti punya realitasnya, tapi realitasnya berbeda dengan realitas yang ada di luar lukisan. Itu sih. Nah, kalau kita kaitkan kepada ketiga film yang akan kita bahas, tentu metode atau pendekatan ataupun cara pikir si sutradaranya dalam mengkonstruk realitas filmisnya itu berbeda, dan perbedaan cara dalam mengkonstruk itu justru berkaitan dengan apa yang kita sebut kemudian estetika film. Itu sih, itu dulu dari gua. Silakan Afrian. Sebenarnya ya kedengeran kan? Baik. Ya gue setuju sih sama yang dibilang Zikri bahwa ada realitas yang dan tanda kutip otentik gitu ketika dia dicitrakan, ketika dan film misal kita membicarakan sebagai sebuah medium seni, gue rasa mungkin nggak ada ya medium seni yang seproblematis film terhadap realita gitu, karena karena film ya kita tahu kamera memproduksi citra yang bisa dibilang sama dengan apa yang kita lihat, dan kalau misalnya merujuk ke tiga film yang bakal kita bahas, ketiga-tiganya adalah pembuat film yang sadar bahwa ada realitas yang bisa dimainkan. Itu juga dalam tanda kutip juga realitas yang bisa dimainkan, realitas yang bisa dibentuk, realitas yang bisa disunting sehingga membentuk realitas otentik film itu. Mungkin itu dulu. Oke. Ya, menarik. Lalu mungkin kita langsung masuk ke
Filmnya ya. Saya sih mau bertanya, jadi dalam pandangan teman-teman, kalau kita lihat gitu di film-film ini kan ada semacam intervensi-intervensi yang dilakukan dalam menyela realitas yang dihadirkan di film. Jadi apa yang menjadikan intervensi-intervensi yang dilakukan para sineas dalam menyela realitas yang dihadirkan di film menjadi penting ya. Ya, jadi baik dihubungkan dengan konstruksi filmnya sendiri ataupun isu yang diangkat oleh film. Jadi mungkin bisa dibahas dari langsung filmnya satu-satu atau gimana. Mungkin Afrian dulu. Ini pembahasan langsung ketiga film ya berarti ya? Oke, gue mulai paling dari filmnya Peter Snowden ya, The Uprising. Menurut gue yang pertama perlu dilihat di film Snowden adalah perubahan aspek rasio di beberapa footage, karena aspek rasionya berubah-ubah. Ada yang vertikal, ada yang landscape, dan itu menunjukkan bahwa footage diambil dari banyak sumber, di mana akhirnya disebutkan di kreditnya, yaitu kredit di YouTube-nya. Dan lalu bagaimana si Peter Snowden menekankan pada satu periode, satu peristiwa, yaitu Arab Spring. Dan di Arab Spring, di dalam suntingannya itu dia membuat kayak satu kronologi mundur sebelum hari H, yaitu dari 6 hari, 5 hari, 4 hari sebelumnya. Jadi ada tensi dramatik dari ininya loh, dari pemilihan footage tersebut. Dan sebenarnya kalau misalnya kita membicarakan tentang film, bagaimana film mempresentasikan realitas ketika dia sudah disunting, dia sudah tidak lagi menjadi realitas yang tanda kutip faktual, dan sudah ada istilahnya staging dalam mempresentasikan realitas tersebut. Dan sumber-sumber yang diambil itu justru memberi kesan bahwa film tersebut adalah diambil organik, dalam artian bahwa dia sumbernya diambil dari berbagai banyak dari banyak tempat oleh warga sendiri, yang mana dimungkinkan dengan keberadaan kamera genggam, kamera kecil, kamera digital, dan reproduksi gambar digital yang sangat mudah. Juga produksi upload ke YouTube, ke internet, upload ke digital, ke YouTube. Terus buat gue sih yang mungkin perlu ditekankan, yang juga ditekankan juga di tulisannya si Zikri, adalah awal dan akhir filmnya nggak menekankan bahwa dia berada di Arab Spring, tapi di suatu tempat di mana itu terdapat badai, akan terjadi badai gitu, dan ada semacam juxtaposisi terhadap peristiwa antara revolusi yang terjadi dengan keberadaan badai tersebut. Dan itu sendiri pun, kalau misalnya kita ngomongin problematik realitas, itu sudah sifatnya udah provokatif, sudah intervensional. Dan lalu kalau misalnya Chronic of Summer, menurut gue Chronic of Summer ya tadi udah disebut sama Lutfan bahwa dia adalah film yang
memulai Sino Verite dan terminologi yang kalau nggak salah itu diambil dari terjemahannya Sadul ya, ketika dia menerjemahkan artikelnya siapa Ziga Vertov, dicek coba. Kalau gue nggak salah itu dari terjemahannya si Sadul, dan dia meminjam terminologi itu untuk mendeskripsikan karyanya dia, karena yang coba ditangkap adalah bagaimana kebenaran muncul ketika dia dihadirkan oleh kamera gitu. Dan bagaimana hal yang otentik itu dihadirkan ketika dia diprovokasi oleh sutradara, oleh mikrofon, oleh kamera, juga oleh siapa? Juga adanya semacam kayak polemik, karena di terakhir itu kan dia berdiskusi mana yang benar mana yang ini kan, antara si aktor-aktornya. Dan itu sendiri kan bagi yang baru nonton, bagi yang misalnya penonton gitu berada dalam menonton itu kan semacam menggoyangkan persepsi yang sebelumnya sudah kita terima gitu, terus langsung dihadirkan bahwa ternyata yang kita lihat itu nggak semuanya adalah dalam tanda kutip faktual. Jadi permainan antara faktual dan kenyataan itu yang sebenarnya sangat menarik di filmnya Chronic of Summer, film Chronic of Summer. Dan War Game sendiri pun juga gua rasa bermain di ranah yang hampir-hampir ya, tapi War Game itu dia menggunakan teknik atau cara-cara sinema konvensional untuk menciptakan satu mungkin bisa dibilang itu realitas fiksional ya, karena itu kan semacam kayak membayangkan bagaimana kalau misalnya kita terlibat dalam perang dingin dan ini semua terjadi gitu, perang nuklir terjadi, dan semuanya kan mimetik, maksudnya aktornya ya dia ada aktornya gitu, ada peristiwa yang dikondisikan. Jadi antara persepsi terhadap realitas dalam dokumenter dengan cara-cara pembuatan film konvensional itu dalam konteks dokumenter ya, itu dibenturkan di situ. Menurut gue tuh sangat eksperimental ya sebenarnya secara struktur dan secara pendekatan. Dan ya buat gue segitu dulu. Oke, silakan Zikri. Ya, sebenarnya kalau kita mau melihat seberapa penting intervensi yang dilakukan oleh para pembuat film dalam menyela realitas itu, gua kira menarik kalau misalnya kita melihat dulu dari balik ke sejarah mediumnya. Misalnya kalau kita berpikir tentang realitas, itu kan satu hal yang paling sering ditarik konteks bahasannya kan adalah tentang mengapa realitas itu dikejar. Kalau dalam konteks sejarah seni rupa misalnya, realitas itu menjadi persoalan yang
dekonstruksi oleh para perupa karena ada upaya untuk mencari otonomi mereka sendiri yang tidak dalam tanda kutip tidak kalah dari temuan teknologi kamera. Misalnya kalau dulu orang membuat lukisan itu bikin sepersis mungkin gitu kan, dibikin seril mungkin, ketika kamera ditemukan kepersisan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa gitu. Karena orang kalau mau bikin potret ya tinggal pakai kamera. Nah, kemudian lukisan atau painting seni rupa waktu itu mencoba mencari realitasnya sendiri. Akhirnya realitas itu bukan lagi menjadi sesuatu yang dikejar tapi dipertanyakan. Nah, ketika teknologi kamera terus berkembang, kemudian teknologi film muncul, gambar bergerak. Artinya kan sebenarnya yang persis itu udah menjadi sesuatu yang sangat biasa gitu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian film atau kamera hanya berada di ranah itu? Gua kira kan ini menjadi latar belakang alasan yang paling rasional gitu dari para pegiat yang menggunakan teknologi itu, yang menggunakan medium itu, apalagi yang bekerja di ranah seni misalnya. Makanya orang semacam Dziga Vertov kemudian mencoba mencari potensi lain dari kamera yang bukan hanya lagi sekedar menghadirkan sesuatu yang persis dengan realitas kita, tetapi jangan-jangan ada realitas yang lain yang tadi gue singgung di awal itu, realitas mediumnya atau realitas teknologinya. Nah, itu yang menjadi subjek matter utama gitu untuk melihat realitas dalam film. Dan ketiga film yang kita bahas ini sebenarnya cukup memberikan cukup mewakili semangat medium pada zamannya. Walaupun The War Game sama Chronicle of Summer itu di era yang hampir berdekatan ya. Tetapi menurut gua masing-masing karya itu mewakili gejala teknologi kontemporer pada masa itu. Misalnya kayak The War Game kan itu dia sebenarnya selain melakukan intervensi subjektif terhadap realitas yang coba dibicarakan di dalam film, tetapi kan dia sebenarnya ingin menegaskan bahwa yang disebut dengan film atau dokumenter itu bukan hanya sekedar sebagaimana media jurnalisme bekerja, menghadirkan sesuatu yang sefaktual mungkin, tapi dalam konteks film ada wilayah subjektif si pembuat film, si pengarang, sebagaimana seorang pelukis gitu. Nah, menurut gua Peter Watkins berada di ranah itu sebenarnya. Makanya dia kemudian menggunakan pendekatan dokudrama itu, bukan dalam artian bahwa dramatisasi peristiwa itu adalah sebuah tindakan untuk memanipulasi fakta gitu, bukan dalam rangka untuk mengelabui penonton, tapi justru bagaimana dramatisasi terhadap peristiwa itu dilakukan dalam rangka untuk merangsang kritisisme audiens, kritisisme penonton terhadap peristiwa yang berlangsung atau peristiwa yang dibingkai di dalam film. Menurut gua itu yang mewakili pemikiran yang dibawa oleh The War Game gitu dalam konteks itu, karena kan posisi dia juga sebenarnya juga berada dalam ranah kritisisme terhadap bagaimana kerja media jurnalistik bekerja di kala itu, dan dia juga perlu suatu strategi untuk bagaimana membicarakan isu perang nuklir itu bukan hanya sekedar bisa menarik atensi publik, tapi juga menggugah sistem yang mencoba mengkomodifikasi isu tersebut. Nah, maksud gua Peter Watkins bermain di ranah itu dalam film The War Game. Nah, sedangkan di filmnya Zhang Book tentang fenomena masyarakat kontemporer Prancis kala itu, misalnya yang tadi disinggung oleh Lutfan juga bergerak di ranah eksperimentasi filmis gitu, eksperimentasi bahasa visual. Itu juga menurut gue dia mewakili semangat teknologi pada zaman itu, terutama yang paling kentara misalnya mengesampingkan pembicaraan tentang konstruksi sinema verite-nya ya, kita bisa lihat di adegan paling terakhir
ketika si Jean-Luc berbicara dengan sosiolog yang mendampingi membuat film itu, bagaimana kamera awalnya mengikuti mereka berjalan gitu, kemudian di akhirnya kan kamera berhenti dan si dua buah film ini berjalan menjauhi kamera gitu. Atau di adegan yang lain misalnya ada satu tokoh cewek yang di shot diikuti oleh kamera, kemudian kamera berjalan lebih dulu kemudian meninggalkan si perempuan itu jauh kecil. Itu kan sebenarnya ngomongin tentang teknologi audio, bagaimana teknologi audio itu bisa dikonstruk atau diintervensi di dalam film untuk mengejar kemungkinan lain dari film, seperti yang dulu dibayangkan oleh Zika Vertov ketika dia meletakkan kamera di berbagai tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, makanya disebut mata mekanis kan. Sebuah Jean-Luc yang memang secara terang-terangan mengatakan bahwa teknik cinema verite-nya terinspirasi dari pendekatan yang dilakukan oleh Zika Vertov. Nah, begitu juga dengan The Uprising. Intervensi yang terjadi di The Uprising itu buat gua menjadi menarik karena yang dilakukan oleh Peter Snowden itu berbeda dengan dua pendekatan yang dilakukan oleh dua sutradara dua film lainnya, yang mana itu mereka dengan jelas meletakkan subjektivitas mereka sebagai sutradara. Kalau di Peter Snowden dia menggunakan sudut pandang subjektifnya sebagai bingkai untuk mengumpulkan remah-remah narasi di teknologi yang sebenarnya jauh lebih melampaui wacana yang dibicarakan oleh medium film sendiri gitu. Karena di sini udah ada kaitannya dengan bagaimana teknologi big data bekerja, teknologi video vernacular bekerja gitu. Nah, yang menurut Peter Snowden sumber-sumber penghasil image-image yang dia gunakan dalam film itu sebenarnya udah punya kekuatannya sendiri, sebenarnya udah punya kekuatan politiknya sendiri yang buat dia itu tidak akan ada gunanya sama sekali kalau diintervensi dengan kerangka kebenaran filmis seorang sutradara. Makanya kemudian si Peter Snowden mengambil posisi sebagai pengumpul atau seperti seorang editor buku, dia menjadi antologi dari narasi-narasi yang terpecah-pecah itu. Itu sih menurut gue yang menarik. Intervensinya justru bukan untuk mengedepankan visi dia sebagai sutradara film, tapi justru mengedepankan narasi yang dibawa oleh visual image dari video-video YouTube itu sendiri sih menurut gue. Dan itu dibuat juga dalam konteks bagaimana teknologi video YouTube kala itu merupakan fokus pembicaraan kita tentang visual image kan. Jadi buat gua ketika film itu masing-masing mewakili semangat zaman dan semangat teknologi ketika teknologi itu digunakan. Itu menurut gua, Van. Oke, terima kasih. Jadi selamat datang untuk teman-teman yang baru datang di live YouTube ini. Jadi sejauh ini kita sudah membahas beberapa poin tentang realitas dan dokumenter ya. Jadi buat yang baru datang, tadi kita lagi membahas 3 film tadi yang terkait dengan topik, yaitu Chronicle of Summer yang dokumenter yang menyoroti fenomena masyarakat kontemporer di Prancis tahun 60 yang dibuat oleh antropolog dan sosiolog Jean-Luc dan Edgar Morin. Lalu ada film War Game, sebuah dokudrama yang mengimajinasikan bagaimana kalau perang nuklir terjadi di kota padat penduduk seperti di Inggris, yang dibuat dengan mengelindangkan staging, lalu newsreel dan terus lalu ada juga film The Uprising yang mengumpulkan beberapa video YouTube tentang pemberontak, tentang revolusi Arab Spring, dan dirangkai lagi oleh Peter Snowden sang sutradara menjadi sebuah narasi mengenai imajinasi tentang revolusi. Ya, jadi tadi di awal Zikri dan Afrian sudah mengemukakan pendapatnya tentang ada nggak sih realitas dalam film gitu. Yang dari kedua pembicara setuju bahwa dalam film realitas yang ada itu berbeda ya dari realitas yang dikejar, realitas umum yang ada di
di kehidupan kita atau realitas universal tadi. Lalu jadi ada realitas yang dikejar dalam realitas film gitu. Nah terus habis itu kita ngebahas 3 film yang tadi yang menjadi topik hari ini. Di sini ya Rian merujuk ke misalnya di Uprising ada jadi kita merujuk intervensi-intervensi yang dilakukan oleh para sutradara terhadap realita yang ada dalam film-filmnya. Rian itu ya merujuk tadi ada perubahan aspek rasio di beberapa footage, lalu itu juga bagaimana si Peter Snowden mengkonstruksi sebuah narasi gitu dari video-video YouTube yang diambil secara anonim, jadi dirangkai sampai 7 hari sebelum hari H. Jadi Peter Snowden mempresentasikan realitas setelah disunting itu bukan faktual, tapi menjadi sebuah puisi ya. Lalu Rian juga membahas ke Chronicle of Summer, jadi yang dia kan merujuk pada perkembangan gerakan cinema verite gitu, yang ternyata adalah terjemahannya Sadul dalam menerjemahkan Dziga Vertov. Lalu ya, jadi bagaimana si Jan Rush itu merepresentasikan kebenaran, mempertanyakan kembali kebenaran ya, gimana kebenaran itu diprovokasi oleh sutradara juga. Halo teman-teman, maaf atas kesalahan teknis jenak tadi. Oke, tadi saya coba memperkenalkan lagi programnya. Jadi program kami LAJT adalah platform belajar mengenai sejarah sinema dunia ya. Dan di kesempatan kali ini kami mencoba melihat topik realitas dan dokumenter dengan lewat 3 film yang kami pilih, yaitu ada Chronicle of Summer, sebuah film yang dibuat oleh Jan Rush dan Edgar Morin. Lalu ada War Game dibuat oleh Peter Watkins yang mengimajinasikan perang nuklir bagaimana ketika perang nuklir terjadi di pemukiman padat penduduk seperti London. Dan lalu ada The Uprising, film buatan Peter Snowden yang menghimpun video YouTube tentang Arab Spring yang diupload oleh anonim dan dirangkai kembali menjadi sebuah film lewat dengan narasi yang puitik. Tadi Chronicle of Summer itu adalah film dokumenter yang menyoroti kehidupan kontemporer Prancis tahun 60-an dan bagaimana respon opini penduduk Prancis terhadap isu-isu yang berkembang kala itu. Tadi di awal kita membahas mengenai realitas di film itu ada atau enggak, realitas seperti apa ya yang ada di film itu. Jadi kedua pembicara Zikri dan Rian berbicara mengenai bahwa realitas yang ada di film itu berbeda ya dengan realitas universal. Jadi ada realitas yang diintervensi oleh film. Nah, lalu kita membahas ketiga film. Ada beberapa poin-poin menarik ya yang bisa diambil tadi. Bagaimana misalnya Peter Snowden dari Rian dalam membuat Uprising itu ada sebuah jadi membuat revolusi yang terjadi secara faktual itu menjadi dikonstruksi secara dramatik ya. Jadi film mempresentasikan realitas yang bukan faktual tapi sudah di staging lewat editing gitu, penyuntingan. Tapi juga menjadikan filmnya mempunyai kesan yang diambil secara organik. Jadi lalu yang menarik lagi lainnya adalah bagaimana War Game itu menurut Rian menggunakan cara-cara sinema konvensional dokumenter untuk menciptakan suatu realitas fiksional. Nah itu semacam membayangkan kita terlibat dalam perang dingin. Nah dari Zikri tadi kita kembali lagi bahwa realitas itu adalah sesuatu yang
sangat terkait dengan sejarah pemikiran gitu ya, karena di seni rupa ketika kamera ditemukan itu para seniman mencoba mencari otonomi realitas dalam seni rupa gitu, yang lepas dari reproduksi mekanis yang dibuat oleh kamera. Nah, terus yang menarik lagi juga ada di wargame yang menurut Zikri itu bagaimana wargame itu bekerja untuk mengkritisi kerja media arus utama gitu. Nah, lalu jadi bagaimana dramatisasi fakta itu bukan untuk memanipulasi fakta ya, tapi untuk merangsang audiens dalam memasuki pemikiran yang ditawarkan oleh Peter Watkins, yaitu semacam strategi untuk membicarakan perang nuklir. Nah, sedangkan di film Jean Rouge ya, di sini ada semangat teknologi gitu, bagaimana bahasa sinema dikonstruksi lagi setelah ada penemuan teknologi ya, khususnya di dalam teknologi film gitu. Jadi semacam tadi Zikri mencontohkan ada kamera menyoroti perempuan yang jalan jauh tapi audionya masih terdengar gitu. Ya, jadi pokoknya ketiga film ini mempunyai merupakan mewakili semangat zaman dan semangat teknologi yang berkembang di kala itu. Jadi di Chronicle of Summer dan Wargame tahun 60-an, lalu Snowden tahun 2013 dengan penemuan YouTube dan Big Data. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Jadi menilik dari perkembangan bahasa sinema dunia kan tidak terlepas dari perkembangan teknologi media dan fenomena global ya. Dan ketiga film ini secara langsung membahas itu. Bagaimana posisi ketiga film ini dalam sejarah sinema dunia dan wacana global. Apakah dia menyulut suatu gerakan kah atau revolusi kah? Menyulut sebuah teori barukah mengenai film? Mungkin ini sebenarnya ada overlap juga sama yang sebelumnya, tapi mungkin teman-teman bisa mengekspan lagi bagaimana pengaruh yang diberikan. Silakan. Mungkin tadi pertanyaannya gimana posisi ketiga film ini dalam sejarah sinema dunia dan wacana global? Apakah ia menyulut suatu gerakan kah atau revolusi kah, dan atau menyulut sebuah teori barukah mengenai film? Ya, kalau Peter Watkins sebenarnya dia sangat konsisten ya dengan cara modal pembuatannya, karena selain Wargame, dia bikin Punishment Park, Edward Munch, itu dengan cara yang sama, yaitu lalu La Commune Paris yang menurut gua itu karya terbaiknya dia, menggunakan cara yang sama, yaitu dengan mensituasikan satu kondisi yang seakan-akan itu adalah kondisi yang nyata. Dan di La Commune Paris ini rada di luar dari pembahasan sih, tapi menurut gue masih bisa konteks. La Commune Paris sebenarnya cukup lucu karena itu kalau nggak salah 3 jam atau 4 jam gitu filmnya. Itu ngomongin tentang situasi saat revolusi Komun Prancis, dan di situ ada reporter di balik revolusi itu ada reporter yang bawa mikrofon dan itu ditanyain satu-satu, dan ada ketidaksinkronan antara kondisi kondisi waktu dengan lokasi yang justru sebenarnya memantik audiens untuk lebih aktif. Dan
menurut gue moda yang dilakukan oleh si Peter Watkins pada masanya sangat sangat eksperimental ya, karena dia tadi udah disebutkan oleh Zikri bahwa dia mendobrak tentang pembuatan film reportase yang sifatnya reportase gitu, dan filmnya mempertanyakan lagi apa itu kebenaran reportase juga secara nggak langsung, dan lalu film Chronic of Summer juga menandai pergerakan cinema verite seperti yang tadi kita bilang, dan lalu berkembang lagi jadi direct cinema dan observational cinema yang sebenarnya secara moda rada berbeda ya, tapi dia masih dalam satu garis genetik, garis pemikiran mungkin terhadap film dokumenter. Dan sebenarnya cinema verite sangat ditentang oleh Werner Herzog, dan tapi gue yakin Herzog bukan sangat tidak ya, yang dituju oleh Herzog itu bukan cinema verite tapi direct cinema, karena di salah satu poin yang ditekankan oleh Herzog adalah kebenaran dalam film bukan kebenaran akuntan, bukan kebenaran angka-angka dalam buku akuntan. Dan justru cinema verite menurut gue memutarbalikkan hal tersebut. Dan di poin yang lain juga Herzog bilang bahwa cinema verite tidak berani mendobrak situasi karena dia tetap berada seperti lalat yang di tembok, karena pengandaiannya kan gitu kan, fly on wall, dan jadi seakan-akan nggak diintervensi gitu. Padahal cinema verite nggak melakukan hal tersebut, justru dia sadar posisi dia sebagai pembuat film. Kalau di cinema verite sadar kamera itu mampu mengubah kebenaran yang ada dalam frame dan yang ada di luar. Dan buat gue ini penting ya, karena moda-moda cinema verite itu kan sebenarnya, dan observational cinema gitu sebenarnya kan jadi jadi tren ya semenjak tahun 60-an hingga sekarang tuh kan dia bergulir dengan sangat masif gitu. Dan kalau misal kita merujuk lagi ke Herzog di tulisannya, dia kan memformulasikan cara pembuatannya, dia sebut kebenaran estasi gitu. Jadi kebenaran yang staging tapi dengan dikondisikan dengan begitu besarnya gitu. Jadi kayak misalnya contohnya di film yang tentang di kutub, The End of the World kalau nggak salah, itu dia bilang ada saintis yang ingin mendengarkan suara dari bawah salju, terus dinarasikan bahwa dia sedang mendengarkan, padahal itu staging semua, nggak ada. Atau misalnya yang dia bikin film di Rusia, yang dia bilang bahwa ada salah satu ritual Kristen Ortodoks di Rusia, bahwa untuk mencapai sebuah kemurnian seseorang itu harus bergerak merangkak di atas salju gitu. Padahal itu bukan, sebenarnya itu adalah pemabuk gitu yang di-show sama dia. Kebetulan itu sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan terhadap spiritualitas gitu.
dia pakai. Dan menurut dia itu nggak masalah, menurut dia itu bukan manipulasi dalam artian bahwa gue memanipulasi kenyataan, tapi itu adalah bagian dari penekanan ekspektasi tersebut. Dan dialektik itu yang sebenarnya bahkan sampai sekarang menurut gue masih berjalan antara bagaimana sebuah kebenaran itu dipresentasikan. Lalu film Peter Snowden semenjak 7 tahun menjadi kolektor artikel, gue sangat melihat pembuatan film yang arahnya demikian gitu, yang mana film sadar bahwa dia dikelilingi oleh image yang begitu banyak dari berbagai sumber. Dan tadi Zikri bilang bahwa si sutradara itu bukan bertindak sebagai sutradara bertindak sebagai pengumpul, yang mana dia mengkontekskan image atau audiovisualnya yang dikumpulkan ya di satu sebuah karya. Tapi mungkin kita bisa ngobrolin tentang authorship dari karya-karya yang demikian sih. Si Zikri udah bingung sebenarnya kan yang di tulisan, tapi mungkin di sini kita bisa lebih jauh ngomongin masih relevan nggak sih kita ngomongin authorship, misalnya kita melihat menonton karya seperti Peter Snowden ini yang seminggu belakangan gue banyak nonton bukan film video tentang Black Lives Matter, protes di Amerika, dan itu hampir semua gue download. Dan nggak tahu mau dijadiin apaan, tapi gue rasa ada kepentingan untuk menjadi walaupun jauh di sana ya, itu lokasinya yang gue nggak pernah ke sana dan gue juga nggak tahu keadaan sebenarnya seperti apa gitu. Tapi ada kepentingan untuk bahwa ini adalah event penting dan gue harus memilikinya gitu. Dan gue tahu bahwa di internet tidak ada yang abadi. Dan dengan gue mendownload, dengan gue menyimpan, paling tidak gue bisa dengan tidur dengan nyenyak bahwa gambar tersebut udah gue miliki, walaupun ya di luar faktor teknis nantinya apakah gambar tersebut hilang karena faktor teknis atau apapun. Dan gue rasa apakah mungkin Snowden itu memulai dengan kesadaran yang sama bahwa pasti kan gitu, bahwa ini adalah event penting dan gue harus memilikinya gitu. Dan gue ada dorongan untuk menciptakan sesuatu dari hal tersebut. Dan kalau 2010 kan ya itu ya, dan 2011 peristiwa Arab Springnya 2010, dan kanal audiovisual kan nggak semasif sekarang ya. Sekarang kan luar biasa masif ya, maksudnya channelnya ada banyak banget, dan semuanya kan kayak gaung gitu loh, yang ada di Instagram di retweet lagi, terus habis itu ada lagi di TikTok apa segala macam, sebenarnya image-nya sama. Dan menyinggung tadi yang si Zikri bilang big data, ini sebenarnya penting banget filmnya, karena di sini kita bisa melihat kecenderungan bagaimana orang memproduksi gambar yang sebenarnya sebagai audiens sebenarnya sih rada jemu nggak jemu juga gitu, karena sama gitu. Tapi itu penting. Dan ya gue rasa untuk kedepannya The Uprising ini bisa penting ya untuk dilihat sebagai kecenderungan pembuatan film yang lebih kontemporer dari gue itu. Oke, ya tadi sebenarnya pertanyaan tentang authorship memang penting ya, itu akan jadi pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin langsung kita sambung di sini aja.
Mungkin langsung ke Zikri ya, pertanyaan yang sama. Jadi bagaimana pengaruhnya bagaimana pengaruh tiga film ini dalam posisi tiga film ini dalam sejarah sinema dunia dan wacana global. Lalu mungkin tadi kan Rian sudah menyebutkan, jadi Zikri ini menulis di tulisannya bahwa The Uprising itu membuka peluang bagi keterbebasan dari kebenaran filmis dan visi individual pengarang atau authorship ya. Jadi apa itu kebenaran filmis dan apa yang dapat terjadi kalau kita terbebas dari kebenaran filmis dan visi individual pengarang itu, khususnya dalam film dokumenter. Ya, di dalam esai itu sebenarnya gua mencoba membuka kemungkinan cara pandang sih dalam melihat film sebenarnya. Karena kalau melihat film sebagai sebuah karya yang utuh, dia kan merupakan sebuah output dari sentuhan si seorang pembuat film gitu. Walaupun dia teknologis gitu, sentuhannya bukan seperti karya yang non mediasi gitu, tapi kan dia tetap output dari sebuah pemikiran subjektif seorang sutradara. Nah, ketika sebuah karya itu sampai ke publik atau ke audiensnya, pasti audiens itu berada dalam naungan kerangka berpikir atau kerangka konstruksi yang dibawa oleh si sutradara tersebut. Gitu. Dalam menyikapi film yang dihasilkan oleh Peter Snowden, kemungkinannya bukan hanya satu itu saja, gitu. Ada kemungkinan yang lain karena image yang dia bikin, image yang dia kumpulkan menjadi sebuah film itu adalah image yang tersebar luas di masyarakat lewat kanal YouTube, dan juga bukan hanya kanal YouTube tapi juga saluran-saluran komunikasi informasi yang lainnya gitu, di Twitter dan Facebook juga. Tapi yang perlu kita cermati bahwa image itu telah menjalankan fungsinya sebagai sebuah gejala media yang signifikan bahkan sebelum film Peter Snowden dibuat. Film Peter Snowden membingkai karya The Uprising. Nah, aspek itu yang seharusnya perlu kita sadari. Dengan kata lain, sebenarnya tanpa konstruksi Peter Snowden pun visual image itu sudah mengandung aspek politik atau aspek sinematiknya sendiri gitu. Nah, itu yang coba direspon oleh Peter Snowden karena dia sangat takjub dengan fenomena dan kekuatan dari visual image yang terfragmentasi dari berbagai sumber itu. Dan itu juga disampaikan langsung oleh si Snowden dalam jurnal ilmiah yang dia bikin untuk membahas film The Uprising itu. Dan sebenarnya latar belakang dia membuat film The Uprising persis seperti yang disampaikan oleh Rian tadi ketika dia melihat fenomena Black Lives Matter, hanya gara-gara dia takut bahwa image-image ini akan hilang suatu hari karena dia berada dalam ranah big data itu, dan merasa ini penting momen revolusi Arab itu, maka dia meresponnya dengan aksi yang juga politik, yaitu dengan membuatnya menjadi film yang utuh. Nah, walaupun ada intervensi sutradara di situ, tetapi aspek otonomi, aspek kemandirian dari masing-masing scene atau masing-masing visual image yang ada di dalam The Uprising, menurut gue itu tidak hilang sama sekali gitu. Kalau kita menonton The Uprising dalam kerangkanya Peter Snowden, itu bisa lepas dari konteks kronologis revolusi Arab gitu. Kita bisa menyelam dalam kronologi versi Peter Snowden, tetapi di saat yang bersamaan kita juga sebenarnya terkait dengan kronologi yang sebenarnya yang dari masing-masing visual image itu. Nah, itu yang menurut gua sebuah capaian tertentu dalam film The Uprising. Sedangkan di film-film katakanlah misalnya sebelum film The Uprising gitu, itu tidak terbicarakan secara kontinu atau tidak terbicarakan secara lebih kuat gitu. Karena di The Uprising kan konteksnya si Peter Snowden menjadikan itu sebagai karya akademik kan, ada karya ilmiahnya. Nah, tapi kalau dalam
dalam posisinya di sejarah sinema, tentu pendekatan yang dilakukan oleh Peter Snowden itu menurut gua belum sampai di titik movement sebagaimana sinema verite-nya si Jean Roach, karena inovasi yang dilakukan oleh Jean Roach itu kan banyak penggemarnya ya, maksudnya banyak yang takjub gitu loh. Bahkan seorang Godard pun mengatakan bahwa lu mau tahu definisi film, nggak ada definisi yang lebih baik di Jean Roach gitu kan. Nah, dan itu dibahas berkali-kali dalam pengembangan wacana sinema oleh para pegiat New Wave Prancis gitu. Nah, yang menurut gua itu belum terjadi di fase ketika Peter Snowden membuat film The Uprising dengan mengajukan revolusi video vernakular, dan sejauh ini gua kira belum ada film yang film baru gitu yang mencoba meluaskan atau mengekspansi pembahasan yang seperti itu tentang potensi video vernakular. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan Lutfan tadi tentang signifikansi authorship ke pengarangan. Apakah itu menjadi sesuatu yang masih relevan untuk dibicarakan? Terlepas dari preferensi masing-masing orang tentang kepengarangan itu, tapi menurut gua di zaman era yang serba multi kanal ini mungkin kita perlu definisi formulasi rumusan yang baru gitu untuk melihat pengarangan. Karena hingga sekarang misalnya gue membayangkan bisa nggak misalnya orang membuat film secara kolektif dengan kesadaran filmis gitu. Jadi kalau misalnya di Peter Snowden dia hanya berperan sebagai pengumpul image-image itu dalam rangka filmis, kita membayangkan bahwa video vernakular yang dibicarakan oleh Peter Snowden di era pasca pandemik misalnya, itu sama-sama semua orang memiliki kesadaran filmis itu gitu, dan kemudian memiliki kontribusi tertentu di sebuah platform dalam merangkai sebuah peristiwa filmis. Misalnya lu ngebuka Instagram gitu, deretan video di Instagram Stories itu adalah sebuah peristiwa filmis, kan bisa aja dibayangkan seperti itu, dimana posisi authorship dalam konteks ini kan jadi berubah. Itu sih menurut gue. Gua nggak tahu sampai sekarang apakah udah ada gitu yang membicarakan. Nah, mungkin kalau misalnya coba ditarik gitu kerangka estetikanya itu disinggung oleh Lev Manovic potensi itu ya, terutama di bukunya yang baru tentang Instagram. Tapi sebagai peristiwa sebagai kerangka berpikir yang utuh sebagai pemikiran film gitu, menurut gua belum ada. Gua belum nemu. Mungkin dari Rian ada menambahkan tentang pembicaraan mengenai authorship. Ya, gue setuju sih. Mungkin kita perlu ada pendefinisian ulang, karena authorship itu kan sebenarnya udah rada kuno ya, dari 60 terus berkembang lagi sama Pauline Kael, terus dan sekarang kayaknya sih karena kecenderungan sekarang melihat film sebagai moda produksi kolektif, jadi authorship itu rada nggak begitu apalagi ini ya di film-film Hollywood ya, dimana pucuk tertinggi itu bukan di sutradara tapi produser gitu. Jadi pembicaraan authorship itu udah rada nggak begitu di ini lagi. Cuman mungkin kalau dalam ranah art house atau dokumenter eksperimental mungkin masih bisa dipakai, tapi dalam kasus film seperti Peter Snowden atau moda kolektif mungkin memang perlu ada scholar yang perlu mendefinisikan lagi apa itu authorship di era sekarang. Ya, oke, terima kasih. Gua mau nambahin, Pak. Silakan. Ya, sebenarnya kan menarik juga gitu kalau misalnya kita sudah memikirkan suatu antisipasi gitu tentang
tentang kemungkinan bahwa jangan-jangan praktik membuat film dengan kerangka authorship semacam itu akan menjadi sesuatu yang sangat usang gitu. Sebagaimana lu melihat praktik-praktik kesenimanan yang sekarang mulai dianggap konvensional sekali gitu, dan misalnya kayak lu mau mencoba membangun sebuah konten, sekarang kan bukan lagi dipikirkan tentang siapa makernya, tapi siapa pembangun platformnya kan itu sebenarnya yang perlu dipikirkan lebih jauh gitu. Apakah jangan-jangan film di masa depan gitu yang memainkan peran signifikan itu justru adalah inisiator dan pengelola platform. Itu sih menurut gua. Ini Lutfannya hilang nih, Yan. Iya, kayaknya kita ngomong berdua dulu deh. Tapi emang yang diomongin sama Manofik itu apa sih? Gue belum baca soalnya. Kalau di literatur yang dibikin Manofik tentang Instagram itu sih sebenarnya potensi dari dia bisa dibilang bahwa Instagram, walaupun bukunya tentang Instagram, bukunya judulnya pun Instagram, tapi sebenarnya yang dibicarakan oleh Manofik itu kan adalah potensi estetis dari karakteristik teknologi media sekarang gitu, yang dia mencoba mengurai pijakan-pijakan teoritisnya, juga pijakan-pijakan gaya artistik yang cenderung muncul atau mencuat dari gelagat masyarakat dalam menggunakan teknologi itu. Misalnya kayak di Instagram itu menurut dia tidak lagi relevan ketika kita berbicara tentang autentifikasi itu sebagaimana kerangka pemikiran sebelum Walter Benjamin gitu. Tapi yang disebut otentik zaman sekarang itu adalah ketika lu bisa melakukan modifikasi berdasarkan gaya lu sendiri di dalam konten Instagram misalnya. Terus logika komposisi visual yang ala minimalis itu sebenarnya itu berangkat dari pendekatan yang digunakan oleh advertiser tentang gaya pura-pura tidak bergaya atau snapshot gitu yang dia pakai. Saya itu juga memutarnya kan ke sejarah teknologi kamera juga, tetapi bagaimana itu dilihat dalam konteks para pengguna user media sosial gitu. Bahkan ketika kita sekarang melihat ada efek visual ala film jadul, itu juga sebenarnya kan yang dikejar otentifikasinya bukan lagi bagaimana misalnya para pembuat film eksperimental semacam Shiren Seno membuat filmnya gitu, tapi justru lebih kepada gaya yang kerangkanya sama dengan pola pikir snapshot itu kan, cuman sekedar gaya saja. Gaya di permukaan itu justru menjadi sesuatu yang relevan dalam konteks gejala yang terjadi di media sosial atau di Instagram. Nah, kalau selama ini cara model-model atau modus-modus seperti itu dianaktirikan itu atau dikesampingkan karena dianggap ya populer banget atau permukaan, tapi justru jangan itu sesuatu yang lebih relevan untuk dibicarakan hari ini gitu, daripada mazhab visual teoritis sebelumnya. Menurut gua ya maksudnya bagaimana lu bisa sekarang gitu orang bisa terhibur atau terprovokasi hanya hanya dengan gambar bergerak sedurasi 15 detik aja, dan semua orang bisa terpengaruh untuk membuat hal yang sama. Itu kan udah suatu gejala revolusi tertentu dalam perkembangan media. Dia kehadiran mereka di image yang beberapa detik itu persis seperti ketika pertama kali gambar bergerak ditemukan kan, dari teknologi kamera diam, kemudian lu berhasil menemukan teknologi yang bisa membuat gambar bergerak dalam beberapa detik,
tapi efeknya itu sangat sangat signifikan di masyarakat gitu, di penonton. Nah, dalam durasi yang sama sekarang itu juga terjadi, tapi dia bukan lagi sebagai sesuatu yang temuan, bukan sesuatu yang merupakan discovery gitu, sebuah penemuan, tapi dia sesuatu yang udah biasa, tapi karena kuantitasnya sangat masif dan terjadi secara repetitif, dia memiliki dampak yang sama menurut gua, walaupun hanya 15 detik. Contohnya kayak challenge itu kan, satu orang bikin semuanya meniru. Menurut gua kita harus menemukan suatu formulasi, ini apa sebenarnya? Apakah jangan-jangan ini adalah peluang estetika tertentu? Apakah film bisa melihat kemungkinannya sampai sejauh itu? Kalau kerangka berpikir kita masih dalam konteks menonton film layar utuh yang punya ruang space-nya, ya gimana ya? Agak susah. Ya, tapi gue mungkin terlalu modernis ya, karena gue masih percaya sinema yang demikian dan yang komunal, yang sifatnya kuil lah gitu. Dan ya gue merasakan hal yang sama juga, karena sekarang menurut gue kalau gue melihatnya bukan tadi yang lo bilang challenge yang 15 detik itu, tapi bagaimana film sekarang udah nggak perlu lagi diperlihatkan dengan utuh. Kayak misalnya sering banget kan kita melihat potongan doang cuma 20 detik gitu, jadi meme kah, jadi apa gitu. Sebuah action, sebuah adegan yang memang signifikan dalam film, tapi apakah film itu sudah pernah ditonton oleh orang atau enggak, itu nggak penting lagi. Yang penting adalah actionnya itu gitu. Contohnya udah banyak banget lah gitu. Kebanyakan film populer lah gitu. Yang dipenggal itu, dan ya fenomena baru sih, fenomena yang gue sendiri juga masih coba meraba-raba ini apa ya gitu. Dan awalnya mungkin gue pikir jawabannya mungkin ada di action image-nya Deleuze ya, tapi kayaknya kurang kontemporer ya. Nah, itu menarik sebenarnya yang disinggung sama Rian tentang action image-nya Deleuze. Yang ya gue mencurigai misalnya kenapa misalnya teori itu masih terasa kurang pas gitu, karena Deleuze kan menulis itu kan masih dalam konteks gambar bergerak sebagai sebuah kejadian yang dilihat di layar tunggal, ya nggak sih? Dia menulisnya dalam konteks itu. Gua nggak tahu apakah di zaman ketika Deleuze mengkonstruk teori itu, peristiwa tentang layar multikanal seperti sekarang ini yang terhubung langsung itu sudah ada atau tidak gitu kan. Buat kata kalau misalnya kayak sekarang kita live streaming gitu, tapi juga kita live streaming di website yang situsnya meet.g.st, tapi secara bersamaan juga tersebar di YouTube gitu. Ya kan, ada peristiwa paralel yang saling tersambung gitu kan. Gue kira kalau dihadapi oleh seorang Deleuze pasti eksekusinya berbeda rukunnya. Itu dia bikinnya paralel image. Itu ada paroki loh, image. Ya gue rasa harus perlu ada pendekatan yang lebih, ya itu tadi sih kontemporer sih. Ya emang itu action image itu pisau bedah yang berharga, tapi gue rasa kayaknya belum merangkum semuanya gitu yang kita rasakan sekarang. Itu kayaknya kejauhan nih bicaranya. Gimana Pak moderator? Menarik banget. Mungkin kita mau coba lihat pertanyaan dari warganet dulu kali ya. Di sini ada yang bertanya, Prasasti, untuk Zikri,
bagaimana lo melihat pendekatan Snowden mengambil video dari YouTube dengan kerja-kerja lo selama ini di Afumasa yang memproduksi video warga? Ya, itu silakan. Halo, ya jelas berbeda kerangkanya antara apa yang dibayangkan oleh Peter Snowden dengan film Bill sama yang dibayangkan oleh Afumasa. Karena kalau dalam konteks video Afumasa yang diproduksi oleh video warga itu kan dia tidak akan pernah lepas dari kerangka empowerment yang dibawa oleh Afumasa sendiri gitu ya. Estetikanya dia lebih mengedepankan kemungkinan inklusivitas dari orang-orang yang berpartisipasi dalam kerangka Afumasa itu. Dan harapannya adalah jika itu berhasil diproduksi, dia akan menjadi sesuatu yang kontinu atau berkelanjutan di lokasi tempat workshopnya dilakukan gitu. Dan estetika yang coba dibongkar oleh Afumasa itu kan sebenarnya membayangkan sebuah image yang tidak lagi berporos pada satu pusat direksi gitu, satu pusat penyutradaraan, tapi dia penyutradaraan itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya kolektif, disebar ke semua partisipan yang ada dalam lingkup produksinya. Itu salah satu poin inklusivitasnya. Sebenarnya kalau yang terjadi dalam kerangkanya Peter Snowden gitu, atau kita melihat video-video YouTube yang ada di masa Arab Spring itu, dia kan produksinya itu sifatnya accidental dan kebutuhannya lebih urgent gitu daripada sekedar pemberdayaan yang dibayangkan oleh Afumasa, karena dia berkaitan dengan peristiwa yang luar biasa gitu. Dia bukan berada dalam konteks sehari-hari, tapi dalam konteks yang sangat represif gitu. Dan aspek inklusivitas tidak menjadi sesuatu yang dibicarakan dalam kerangka Peter Snowden ataupun orang-orang yang mengupload video-video revolusi itu, karena dia ada dua layer. Pertama, si para pembuat atau pengunggah video revolusi itu, mereka punya urgensi untuk memberitahukan ke masyarakat global apa yang terjadi di lokasi mereka, tidak lagi mempersoalkan tentang kebersihan gambar, tetapi bagaimana mereka mengalami itu langsung, dan ketika membawa kamera itu menjadi bukti yang real, bukti yang konkret dari peristiwa yang mereka alami gitu. Dan secepat mungkin itu dapat diakses oleh masyarakat global gitu. Dan di situ ada kepentingan individual sebenarnya, walaupun bukan dalam kerangka sebagai seorang pembuat film gitu, tapi ada kerangka individual yang dimasukkan dalam video itu. Nah, kalau di Afumasa itu coba diminimalisir gitu. Dia ada melalui proses yang memang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertentu, dan jelas kejarannya adalah kejaran estetik daripada sekedar menyebarkan informasi secepat mungkin. Itu sih. Nah, dalam konteks video revolusi itu, layer keduanya terjadi di produksi filmnya Peter Snowden yang mencoba melakukan itu, membingkainya menjadi sebuah karya yang itu. Itu sih. Ya, oke. Terima kasih Zikri. Jadi saya akan coba merekap dulu dari pertanyaan ketiga tadi mengenai bagaimana dampak ketiga film yang sedang kita bahas itu ke dalam pembicaraan mengenai gerakan memicu revolusi atau tidak. Jadi tadi kalau tadi Rian berpendapat bahwa dalam kasus Peter Watkins konsisten ya, karena dia membuat film-film selanjutnya dengan estetika yang seperti itu. Jadi ada terus Peter Watkins terus mendobrak bahasa film yang sifatnya reportase atau newsreel gitu. Nah, lalu Chronicle of Summer ya tadi seperti di awal kita membicarakannya, yaitu menandai pergerakan cinema verite yang menjadi semacam induk dari direct cinema dan observational cinema yang garis pemikirannya sampai sekarang sangat banyak ya dibuat gitu. Nah, lalu tadi dia juga membahas
bahwa ada tandingan gitu, bukan tandingan ya, kayak semacam counter dari Werner Herzog, walaupun sebenarnya yang di refer Herzog itu bukan Cinema Verite ya, karena Herzog merujuk pada Cinema Verite yang seperti lalat yang hinggap di tembok, padahal di Cinema Verite yang kita lihat di Chronicle of Summer tetap ada konstruksi di situ ya, nggak cuma mengambil kenyataan. Curiganya itu merujuk ke direct cinema atau observational cinema. Ya. Tapi emang itu sih kayaknya. Frederick Wiseman gitu-gitu ya. Ya. Nah, jadi lalu tandingannya Herzog itu dia memformulasikan kebenaran ekstatik ya. Jadi kebenaran yang di staging dengan segitu besar, tapi ada tapi menurut dia itu nggak salah, karena itu masuk ke sebuah gantinya. Gitu. Lalu mengenai Peter Snowden tadi Rian merefer bahwa 7 tahun jadi selektor arkival, bahwa arah film-film yang akan dibuat ke depannya arahnya sepertinya demikian ya, seperti Peter Snowden, karena ada kesadaran dari para pembuat film, mereka ada di tengah-tengah big data itu. Jadi tadi Rian merefer ke pengalamannya mengumpulkan video Black Lives Matter karena ada kesadaran mengenai memiliki footage dari event penting ini, karena di internet tidak ada yang abadi. Lalu akhirnya mempertanyakan bagaimana authorship itu ya, dan juga menjawab tentang mengenai film Peter Snowden ya, yang membuka cara pandang mengenai kebenaran, jadi meluaskan lagi bahwa authorship pada sebenarnya di yang dikumpulkan dan itu secara tunggal sudah sudah mempunyai fungsi puitisnya sendiri ya. Jadi Snowden menyikapi merangkai image-image puitis itu dengan menambahkan puitis, menjadikannya dan itu secara Snowden juga sempat menyatakan bahwa memang intensinya adalah memilih tadi yang seperti disebutkan Rian, jadi merasa event ini penting, jadi itu 2011, lalu Snowden mengumpulkan itu, ya ada kecenderungan itu ya di masa big data ini. Lalu setelah itu bahwa mungkin ada uprising yang kuat ya, karena pengaruhnya, karena mungkin nggak seperti MT yang di sebuah contoh gitu, buat bukan contoh ya, semacam rujukan bagi gerakan-gerakan sinema seperti French New Wave ya. Lalu di uprising ini ketika Peter Snowden mengutarakan revolusi video vernakuler, belum ada film baru yang sekarang yang mencoba menginvestigasi itu. Jadi meluaskan pemahaman tentang video vernakuler atau video yang dibuat oleh anonim itu. Belum ada, nggak tahu, belum nemu. Tidak ada. Ya, oke. Sorry. Lalu jadi dari situ dari perbincangan itu Zikri dan Rian bersepakat bahwa perlu formulasi baru ya untuk melihat kepengarangan gitu. Jadi bagaimana membuat film secara kolektif dan dalam kerangka yang filmis gitu. Tadi Zikri yang mengutarakan bahwa bagaimana kalau kita melihat deretan story Instagram itu bisa menjadi filmis. Jadi potensinya disinggung ya sebagai menggugat kepengarangan yang lama gitu. Dan Rian juga setuju perlu ada pendefinisian ulang mengenai authorship karena itu sudah rada kuno ya. Tapi
Karena juga kalau kita merefer ke Hollywood itu perlu dibicarakan karena sekarang produser yang memegang otoritas tinggi gitu dalam pembuatan film. Nah, perlu keduanya setuju bahwa perlu ada scholar yang mendefinisikan lagi authorship. Lalu lebih jauh lagi kita membicarakan tentang potensi media-media baru ya seperti Instagram gitu. Tadi Zikri mengutip Levanovic. Jadi bagaimana potensi estetis dari karakteristik media sekarang. Jadi diperlukan pijakan-pijakan teoritis yang untuk membahas itu gitu. Walaupun karena yang membahasnya secara akademis itu belum ada atau belum ditemukan ya, belum kita tahu gitu. Itu ada pembahasan itu, lalu ya ada juga sedikit perdebatan bukan perdebatan ya, dialektika gitu sama Rian. Jadi bagaimana kalau kita melihat Zikri tadi mengutarakan melihat story Instagram itu menjadi film atau challenge yang dibuat beberapa cuma 15 detik lalu diikuti oleh orang-orang. Nah, tapi kalau Rian itu Zikri perlu dilihat juga sebagai fenomena filmis gitu. Rian mengambil stance yang lebih modernis karena percaya dengan sinema sebagai kuil gitu ya. Tapi mungkin Rian bukan challenge 15 detik sebagai film, tapi bagaimana film tidak diperlihatkan secara utuh gitu. Jadi apakah film itu ditonton oleh orang atau enggak. Jadi ada film, jadi film itu ditonton orang atau tapi action dari filmnya itu. Jadi action image membahas itu gitu. Nah, perlu ada jadi maksudnya film itu ketika dia direproduksi di medium multi channel itu dia sekarang udah dipenggal gitu, jadi nggak lagi tonton secara misalnya 1 jam 30 menit, tapi cukup actionnya 20 detik atau 30 detik. Itu kecenderungannya sekarang yang gue lihat begitu. Ya, oke, gitu. Nah, mungkin abis itu di sini ada ya, jadi pertanyaan dari Diki, bagaimana menurut kalian tentang perangkat lunak atau imaterial yang mempengaruhi realitas hari ini? Boleh silakan dari Afrian dulu ya. Apa pertanyaan? Apa pertanyaannya tadi? Bagaimana menurut kalian tentang perangkat lunak atau imaterial yang mempengaruhi realitas hari ini? Perangkat lunak. Ini perangkat lunak kan luas banget ya. Maksudnya dia bisa jadi, mungkin bisa jadi apa? Station atau virtual reality. Tapi gue coba lihatnya secara general ya. Menurut gue ya ini justru malah kembali mengkontekskan pembicaraan kita sebelumnya sih, bahwa realitas itu udah kita tidak bisa lagi melihat realitas itu sebagai sesuatu yang sifatnya dialami langsung secara fisik, tapi sudah termediasi dan termediasinya itu ya dengan perangkat lunak tersebut. Dan menurut gua kita nggak bisa lagi, menurut gua nggak bisa bilang bahwa yang kita alami, yang kita lihat dalam augmented reality atau virtual reality sebagai non reality ya, tapi
ya itu kebenaran dalam mediumnya gitu. Sama seperti misalnya pembicaraan kita tadi tentang sinema, bahwa apakah yang ada di frame itu kebenaran atau enggak, ya itu kebenaran, tapi dia sudah terestetikkan, dan dengan demikian dan kebenarannya pun juga perlu ditekankan lagi, mana kebenaran mana faktual. Dan mungkin memang ini perkembangan selanjutnya dari apa yang sinema udah hadirkan, karena ya sinema kan medium gambar bergerak pertama. Ya mungkin Zikri lebih luas sih, karena dia lebih ngelotok ngomongin tentang medium. Lo lebih ngelotok video. Ya, pertanyaannya Bang Dik itu sebenarnya apa ya? Sesuatu yang gregetan perlu kita jawab itu, tetapi kita terpaksa meraba-raba karena memang kerangka pemikirannya belum utuh gitu, bahkan di wilayah akademik sekalipun gitu. Tetapi kalau misalnya kita bertanya tentang bagaimana kita melihat perangkat lunak atau sesuatu yang imaterial itu mempengaruhi realitas hari ini, jelas kalau dalam konteks pertanyaan Diki itu mengacu pada teknologi algoritma itu pertama kali ada, yaitu teknologi komputer. Itu udah masuk ke ranah pembicaraan yang dimaksud Diki sebenarnya. Komputer mempengaruhi realitas kita hari ini. Maksudnya gini, dulu orang kalau berbicara apa yang mempengaruhi realitas kita itu misalnya sebelum ada komputer orang ngomongin karya seni rupa, karya seni gitu, atau karya yang sifatnya berbasis hal-hal representasional gitu, tapi dia tangible gitu kan. Nah tapi kalau lu udah ngomongin sesuatu yang sifatnya computer based, itu ada hal yang tidak bisa disentuh gitu. Tetapi dia mempunyai suatu mekanisme sistemik tertentu yang menghasilkan output yang bisa dicerap gitu oleh mata, oleh telinga, atau oleh daya cerna manusia, dan realitas itu kemudian menjadi berubah. Nah, tapi menarik ketika kalau misalnya kita meninjau investigasinya Lev Manovic terhadap bahasa media baru, dia justru menggunakan pendekatan sinematik untuk mengurai logika bahasa dari perangkat-perangkat lunak ini, atau bisa kita bilang juga sebagai perangkat digital atau suatu platform database gitu, yang semacam-macam itulah, yang pokoknya algoritma itulah pokoknya, yang teknologis itu. Dia justru menggunakan pendekatan sinematik gitu. Sementara kalau misalnya kita tarik lagi perspektifnya Bazang bilang bahwa yang namanya sinematik itu justru bahkan ada sebelum teknologinya ada. Kerangka berpikir sinematik itu ada bahkan sebelum teknologi sinemanya ada. Nah itu kan suatu pancingan yang sangat menggelitik sebenarnya dari Lev Manovic, dan dia melihat bahwa kalau misalnya kita mencoba membedah logika bahasa media baru atau perangkat lunak yang dimaksud sama Diki itu dengan kerangka sinematik yang dipakai oleh Lev Manovic, berarti kita di sini akan berhadapan dengan peristiwa atau sesuatu things yang saling menjuxtaposisi satu sama lain. Nah itu yang sebenarnya menarik. Pertama, kita akan berhadapan dengan bagaimana elemen-elemen dari yang menyusun layar itu saling menjuxtaposisi. Yang kedua, bagaimana layar yang satu menjuxtaposisi dengan layar yang kedua, yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana realitas yang ada di hadapan layar itu berjuxtaposisi dengan realitas di luar layar. Nah, itu juga menarik kemudian kalau misalnya kita mau mencoba mengekspansi pembicaraan kita tidak lagi hanya pada persoalan formal dari bahasa film di layar tunggal, tapi mau meluaskannya pada persoalan layar multikanal gitu, atau justru pada peristiwa-peristiwa sosial di luar teknologinya sendiri. Gua sedang berpikir-pikir misalnya
apakah jangan-jangan ketika kita sudah berada dalam era multi layar ini, di mana ide atau konsep tentang expanded cinema tidak lagi menjadi sesuatu yang sophisticated, kita justru harus memikirkan gagasan sinematik sebagai kerangka peristiwa, bukan sekedar sesuatu yang representasional sifatnya, tapi peristiwa yang sinematik. Karena dalam konteks expanded cinema kan dia masih merujuknya pada sesuatu yang representasional gitu. Nah, kalau peristiwa sinematik dia bahkan berada di luar representasi kan. Dia menjadi sesuatu yang presentasi gitu. Dan menurut gua itu cukup relevan untuk kita bicarakan sekarang gitu. Kalau lagi-lagi berkutat pada realitas formal yang representasional, ya itu sama aja dengan kita melihat kerja teks seperti yang disinggung oleh Roland Barthes itu secara sempit. Karena buat Barthes kan yang namanya teks, dia tidak hanya berdiri di dalam eksistensinya sebagai teks, tetapi dia bagaimana teks itu sebenarnya saling terhubung dengan peristiwa yang ada di luar teks itu. Itu sih menurut gua. Jadi, lo bisa contohkan nggak yang representasional itu kayak gimana? Yang representasional, yang presentasional. Yang presentasional itu misalnya ketika lu berada di dalam keramaian misalnya, itu kan ada banyak peristiwa yang sering tercipta posisi kan. Apa yang lu lihat, apa yang berada di luar jangkauan penglihatan lu. Tetapi dia kan hanya menjadi peristiwa yang sehari-hari aja ketika lu alamin, tapi dia tidak terbingkai kan. Nah, di sini sebenarnya konteks performance bisa bekerja gitu, atau konteks kerangka kerja teater misalnya itu bisa menggunakan pendekatan semacam itu. Tetapi bagaimana dia kemudian bisa melebur kepada peristiwa yang benar-benar real, konkret di luar dunia bingkai. Dunia bingkai yang gue maksud itu bukan sekedar layar, tapi dunia bingkai artistiknya gitu. Ketika lo membuat karya atau lo membuat peristiwa performance art misalnya, itu kan ada dunia bingkai kan, itu ada dunia representasi yang bekerja. Nah, bagaimana itu dilebur, bukan hanya lagi terbatas pada representasi itu, tapi dia menjadi sesuatu yang presentasi. Gagasan-gagasan semacam ini kan sebenarnya coba dikejar oleh para pegiat seni, terutama seni kontemporer itu di ranah seni performance itu dikejar banget kan kemungkinannya. Dalam konteks sinema, sejauh yang gua tahu berdasarkan pengalaman gua, misalnya berkegiatan di Archipel atau di Forum Menteng, gua pernah mendengar ide ini dari Hafiz ketika dia menjadi juri di image festivalnya di Kanada yang dibikin oleh Scott itu. Ada beberapa karya kata dia yang karya sinematik tapi bukan lagi mengacu pada layar tapi pada peristiwa. Tapi gua nggak tahu detail karyanya gimana, tapi terinspirasi dari ceritanya Hafiz itu, gue kira itu layak untuk diuji coba dalam konteks masyarakat kita sekarang. Maksud gue ini berkaitan dengan kegelisahan sejumlah orang gitu tentang liveness gitu kan misalnya yang dipersoalkan misalnya kayak pendapat Rian tadi mengenai dia masih percaya pada aspek ritualistik kekuilan dari peristiwa sinema gitu kan ya. Itu kan maksudnya ketika lu masuk ke dalam ruang gelap itu menjadi aspek yang sangat penting dalam lu merasakan peristiwa sinematik gitu sebagai penonton. Ada aspek liveness yang tidak bisa direlakan untuk hilang. Nah, dalam perbincangan terakhir gua bersama Hafiz atau Ugoran itu di salah satu program diskusi yang dilaksanakan oleh Cemeti, Hafiz sempat menawarkan tentang bagaimana kemudian kita bisa menggeser paradigma itu gitu. Kalau mengkaitkannya dengan pendapatnya Ugoran waktu itu tentang kerelaan lu menghilangkan atau mengganti cara berpikir terhadap liveness. Misalnya bahwa sinema itu aspek ruang gelap misalnya atau aspek ritualistik itu penting, jangan-jangan ritualistik sinema masa depan bukan lagi seperti itu gitu. Nah, masalahnya lu rela nggak untuk mengalami perubahan itu atau enggak? Nah, atau kalau terkait dengan pendapat gue mengenai peristiwa sinematik gitu, sinematik sebagai peristiwa
bisa nggak kira-kira misalnya interaksi orang di kolom chat atau di kolom caption di media sosial itu juga merupakan peristiwa sinematik misalnya. Jadi tidak lagi hanya gambaran yang ada di layar, tetapi orang-orang juga bisa mengalami langsung peristiwa sinematiknya dengan berinteraksi dengan layar lewat caption atau lewat komentar. Itu kan suatu permainan tekstual dan komposisi visual yang cukup menantang buat gua gitu. Bisa aja sekarang sutradara itu tidak lagi berperan sebagai orang yang membingkai peristiwa dengan kamera gitu atau menangkap sebuah animasi, tetapi dia justru bertindak sebagai penggagas platform yang akan mendirect peristiwanya secara sinematik. Kan gagasan-gagasan itu bisa dikejar sebenarnya. Dan perangkap lunak yang ditanyakan oleh Diki, menurut gue itu punya potensi besar untuk melakukan itu. Oke, terima kasih Rian dan Zikri. Tadi kita membahas banyak banget ya. Mungkin kalau jadi kita udah setengah 10 lewat, saya akan mencoba merangkum diskusi kita sampai sekarang. Tadi pokoknya kita berangkat dari mempertanyakan realitas dalam film ya. Lewat ketiga film yang ada yang kita kita lanjut ngobrol aja ya. Lupa jelang dulu bisa dah. Ya udah, lu punya pendapat nggak dengan pandangan gua tadi? Sebenarnya yang tadi gue mau tanya, kenapa sepertinya kita sangat kita society dan akademisi sepertinya sangat dalam tanda kutip tertinggal dengan kemajuan teknologi gitu, terutama dalam teknologi media gitu. Kayaknya antara perkembangan teknologi dengan kajian itu jurangnya jadi semakin jauh gitu loh. Kayak posisinya tuh kayak bukannya semakin jelas tapi jadi semakin meraba-raba. Gue nggak ngerti ini fenomena apa gitu. Apakah pertama apakah ini implikasi dari kapitalistik yang udah makin tinggi, atau apakah halo Van dengeran atau emang jangan-jangan akademisinya yang terlalu banyak ngomongin hal yang non kontemporer. Ya menurut gua ini mungkin berkaitan dengan maksudnya kalau kayak gini kan artinya mau nggak mau kita menggunakan sudut pandang yang sangat distopik gitu, agak parno gitu, imajinasi soal teknologi mengambil alih segala bentuk interaksi yang ada di dalam peradaban kan itu jadi kayak momok sekali gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kita mulai menyadari bahwa seakan-akan teknologi itu apa yang dilakukan oleh teknologi atau gejala yang terjadi antara hubungan teknologi dan teknologi dan manusia itu seakan-akan menjadi sesuatu yang jauh melompat dari apa yang coba dikaji oleh para ilmuwan. Itu gua kira karena kalau misalnya mau mencoba meraba-raba gitu, karena sekarang ketika teknologi informasi dan komunikasi yang bisa membuat orang saling terhubung secara langsung itu telah memungkinkan semua orang membuat konten. Kan itu kan yang menjadi penanda paling signifikan perbedaan dengan zaman teknologi sebelumnya gitu. Bahwa semua orang sekarang punya kemungkinan untuk membuat kontennya sendiri dan mempunyai otoritasnya sendiri, yang itu membuat semuanya menjadi banjir. Konten menjadi banjir, informasi menjadi banjir, dan lu seakan-akan kehilangan waktu yang cukup untuk memilah itu. Yang kalau misalnya dalam ramalannya Joseph Beuys bahwa suatu masa di masa depan nanti semua orang akan menjadi seniman, itu sekarang lah momen yang menurut gue gitu. Nah, di sini sebenarnya yang perlu kita lihat bahwa kalau misalnya dalam ranah kajian ilmiah atau dalam konteks akademisi
itu memiliki ketersendatan atau kelambanan dalam mengkajinya, di situ sebenarnya seni bisa memainkan peran kan, karena seni kan bukan dalam rangka mencoba menjawab, tapi memberikan spekulasi-spekulasi yang bisa menjadi kuncian-kuncian bagi para akademisi misalnya. Contohnya kita sekarang sedang kekurangan kerangka teoretik sinematis mengenai perkembangan teknologi sekarang. Bisa aja pembuat film kemudian mencoba melakukan berbagai eksperimen yang itu akan memberikan clue bagi para akademisi untuk membaca sifat dari teknologi itu. Mau membayangkan teori sinema dalam konteks Instagram ya, maksud gua pertanyaannya adalah kapan para pembuat film kita rela untuk menghilangkan romantisasi terhadap teknologi kamera yang besar itu, mulai merambah kepada teknologi yang sangat minor ini gitu, dengan menggunakan kerangka yang tidak ada bedanya dengan bagaimana dia menyikapi teknologi kamera besar misalnya. Ya maksud gua kalau itu dilakukan secara masif atau dalam konteks ini kemudian menjadi movement, dia akan terbaca polanya, dan disitu kan sebenarnya membantu para akademisi untuk memberikan rumusan kan, formulasi kan gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam konteks sekarang ini melihatnya hanya berpangku pada tunggu dulu teorinya ada baru kita lakukan, ya nggak akan berkembang. Teori tentang sinema TikTok gitu nggak akan pernah berhasil dirangkai oleh para pengamat atau pengkaji film kalau orang semacam Angginun tidak mau mencoba TikTok, kasarnya gitulah, atau seorang Duha Ramadhani tidak membuat film. Tapi kalau banyak membuat film menggunakan TikTok sebagai subjek matternya, mungkin akan terbaca polanya. Maksud gua sekarang kita bisa aja mulai menganalisa gitu atau memilah, menguji coba sinema YouTube karena polanya udah baca gitu, model-model atau modus-modus gambar susunan gambarnya udah mulai terlacak di YouTube. Di TikTok kan baru begitu aja, baru vernakular gitu, bingkai-bingkaian dari senimannya kan belum banyak gitu ya. Iya, gua sebenarnya ngerasa walaupun tadi lu juga bilang ada banjir informasi gitu, tapi sebenarnya informasi itu sama aja. Ya. Dan jadi kayak echo chamber gitu loh. Jadi semua orang membicarakan hal yang sama, tapi ada banyak, tapi sebenarnya semuanya membicarakan hal yang sama. Menurut gua yang balik lagi kalau misalnya kita ngomongin realitas gitu, ini sangat mempengaruhi persepsi terhadap realitas juga. Dan gua nggak tahu apakah perkembangan setelahnya tentang medium gambar bergerak gimana. Tapi gue inget film tadi karena lo ngomongin tentang komen bisa memiliki aspek sinematik. Gue inget film di Archipel yang filmnya Watching the Detective yang dia pakai komen Reddit itu, dan dimana walaupun itu nggak live gitu seperti yang lo bilang sebelumnya, nggak presentasional, sifatnya nggak present, tapi mungkin bisa jadi gambaran estetika yang lo sebutkan sebelumnya, bahwa seorang pembuat bisa memiliki cara untuk merangkai teks dalam sosial media atau gambar gitu untuk memiliki aspek sinematik. Ya, gimana Pak? Lancar? Sorry teman-teman, komputer gue hang. Oke. Ya. Santai.
Maaf teman-teman penonton, komputer moderatornya hang. Jadi mungkin gue akan coba melanjutkan rekap ya, karena kita sudah tadi kan tadi sampai mana ya gue rekap ya, sampai ketiga film itu mempunyai menyulut sebuah revolusi teknologi atau menyulut sebuah pandangan baru mengenai isu ya. Misalnya tadi jadi dari efek-efek film itu dibuat itu, intervensi-intervensi yang dilakukan oleh para filmmaker dalam ketiga film itu berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung dalam perdebatan wacana sinema dunia ya, seperti Chronicle of Summer itu sinema yang melahirkan sinema verite dan turunan-turunannya sampai sekarang banyak. Lalu mungkin ini yang perlu kita garis bawahi juga, estetikanya deep pricing ya, karena yang sangat film ini membingkai fenomena kontemporer. Kata Rian bahwa di uprising beberapa film-film yang masuk ke archipel ada arahnya ke demikian, dan kata Zikri belum ini perlu untuk dikaji terus estetika yang dia angkat oleh Peter Snowden ya, mengangkat video-video vernakuler, dan itu tadi membuat pembicaraan meluas juga ya, sampai kita membicarakan bagaimana fenomena kontemporer dalam melihat sinema gitu. Jadi karena sebenarnya tadi udah dibicarakan bahwa authorship itu perlu lagi dikaji ulang, karena konsepnya yang sudah obsolete gitu, sudah kuno gitu. Jadi dan tentu dengan perkembangan media baru ya, seperti Instagram atau ya YouTube tentunya. Lalu tadi juga pertanyaan terakhir dari Mahardika Yuda itu juga memperluas lagi bagaimana tuh perangkat lunak mempengaruhi kenyataan hari ini. Dan tadi ada yang perlu digarisbawahi, Zikri juga menjawab bagaimana kalau kita menggeser sinema, bukan menggeser, meluaskan pemahaman dari sinema layar tunggal ke multikanal hingga bahkan ke peristiwa sosial gitu. Karena atau yang dari representasional menjadi presentasional. Membicarakan liveness ini bisa bisa mencoba memperluas bagaimana kita menggeser paradigma wheel cinema gitu, jadi peristiwa sinematik itu menjadi bisa kita bawa untuk melihat interaksi yang lebih jauh lagi. Mungkin bisa saja kita melihat interaksi orang-orang di kolom chat bisa jadi sinematik ataupun peristiwa di ruang publik. Jadi pembicaraan kita kali ini sangat menyentuh banyak hal juga ya, dari Zikri dan Rian itu melacak kebenaran realita tuh dari awal penemuan sinema, tadi mundur tuh dari di sejarah seni rupa sampai dan kebenaran di kontemporer ini, tapi dengan bagaimana juga, dan itu juga bagaimana kita memperluas pendekatan sinematik dalam melihat baik revolusi teknologi media sampai mungkin wacana konteks sosial politik yang terjadi hari ini. Jadi ya itu saja teman-teman penonton. Terima kasih banyak kepada Zikri dan Rian. Saya sangat mendapatkan insight. Mungkin saya harap penonton yang menonton ini. Gue mau nambahin dikit ngutip quote. Oh ya, silakan. Ngutip quote Jeff Benning bahwa Titanic adalah dokumen dari sebuah dokumen
terhadap orang-orang yang beretik jelek. Dan dia lalu menambahkan di terakhir bahwa setelah titik itu dia menambahkan semua film adalah fiksi. Menarik ya, itu benar sekali ya, kalau menurut saya. Mungkin Zikri ada statement juga, Rian? Ya, kalau gue sih sebenarnya yang ngutip yang ini aja, quotasi paling yang cukup jadul lah, bahwa sinema itu bahasa, itu yang penting. Jadi ketika kita berbicara sesuatu bisa sinema, kita berbicara tentang bahasa. Bahasanya bahasa apa ya? Ada banyak, bebas. Jadi kalau bicara tentang perkembangan sinema ya kita sedang berbicara tentang perkembangan bahasa. Itu dari ada lagi, gue baru ingat, bentar ini satu lagi. Gue baru banget ingat ada seorang teoritis dan pembuat film juga, Jan Epstein, yang memformulasikan sebenarnya ini bukan idenya dia, tapi dia memperluas ide, kalau nggak salah, Bulak tentang fotogenik, dan dia bilang itu adalah momen dia nggak sebut sinematik sih, tapi momen yang dimana itu hanya terjadi dalam kamera. Dan menurut gua itu sangat konteks dengan apa yang kita omongin sekarang. Dan itu tahun 1920 kalau nggak salah. Mungkin jauh sebelum Red Rock tuh. Jadi kalau misalnya kita mau merujuk ke belakang, mungkin jawabannya mungkin ada di siapa, Jan Epstein ini. Walaupun konteksnya dia sebenarnya adalah konteks film naratif. Karena di esainya, gue ingat di salah satu esainya dia menutup dengan satu statement, cinema is true, story is lie. Siap. Setuju. Kuncian banget itu ya. Ya, jadi terima kasih. Kalau orang bikin film basisnya naratif, udah tuh bohong. Siap. Kalau basisnya bahasa sinema itu bener gitu. Siap. Itu teman-teman kuncian dari kedua pembicara kita yang sangat komprehensif ya membahas ini gitu. Jadi terima kasih untuk Asrian dan Zikri. Terima kasih Zikri. Terima kasih untuk Ya, thank you Rian dan Irfan. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan bertanya tadi. Dan jangan lupa ya, minggu depan di hari yang sama, hari Minggu jam 8 malam kita akan melanjutkan kita akan ada lagi episode 2 dari La Jetée. Jadi stay tune ya. Dan mungkin kalau mau melihat lagi live ini ada di YouTube-nya Journal Footage. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan jam 8 malam.